Ya, saat ini kita bertemu lagi di channel Buyung Kosa Putra. Saat ini saya akan membahas bagaimana kita membuat blogspot pribadi dan kita melakukan posting untuk kita punya tulisan atau blog. Sebelum saya melanjutkan ke tutorial ke dalamnya bagaimana kita membuat blog pribadi lalu kita mengisinya, mari saya mengundang Bapak Ibu teman-teman untuk mengklik tombol subscribe. Jangan lupa klik gambar loncengnya diaktifkan supaya setiap informasi yang terbaru dari video-video yang terbaru Bapak Ibu teman-teman dapat menerima notifikasinya. Terima kasih buat Bapak Ibu teman-teman yang sudah mensubscribe. Jadi yang bagi yang belum, saya mengajak untuk ayo subscribe channel Buyung Kosta Putra. Saat ini kita akan langsung bagaimana kita masuk ke dalam pembelajaran mengenai pembuatan blogspot pribadi. Seperti web, tapi ini kita pribadi dan gratisan, kita tinggal langsung masuk ke dalamnya. Ketika kita masuk ke halaman blogspot www.blogspot.com, maka akan muncul seperti ini. Bapak Ibu teman-teman bisa membuat langsung blognya, tinggal create your blog. Ketika kita create your blog, kita tunggu, maka dia akan muncul minta untuk kita sign in. Kita segera sign in, kita masukkan passwordnya, email dari Gmail kita. Setelah kita masuk, kita karena saya di sini sudah ada, kita bisa buat di sini untuk new blog, kita buat baru. Nah, kita mau kasih judulnya apa blog kita? Kita mau memberikan judul di sini belajar multimedia. Kita klik next. Nah, alamatnya mau apa di sini? Disuruh choose a URL for your blog. Maksudnya di sini adalah alamat yang akan kita ketikkan nanti, misalnya www. apa? Makanya di sini misalnya kelas multimedia. Kita lihat ternyata ini kalau keluarnya sorry this blog address is not available, berarti tidak tersedia. Kita kasih tanda misalnya tanda garis bawah underscore, masih tidak bisa juga, kita kasih minus, tidak bisa juga, berarti kita cari yang lainnya. Kita kasih tanda garis bawah STTE multimedia, masih tidak bisa juga, kita kasih nama di sini belakangnya STTE. Wah, tidak mau juga, kita coba multimedia minus STTE. Ketika keluar seperti ini, multimedia.stte.blogspot.com, di sini ada tulisannya this blog address is available, berarti nanti Bapak Ibu teman-teman ketika mengklikkan www.multimedia.stte.blogspot.com akan muncul itu halamannya. Oke, kita menyetujui menggunakan addressnya multimedia garing STTE, kita langsung save. Kita tunggu prosesnya. Sekarang sudah terbentuk, sudah ada. Kita misalnya mau lihat, kita bisa langsung kita klik, kita bisa coba www.multimedia-stte.blogspot.com. Kita klik, hasilnya seperti apa, akan terbuka. Nah, judulnya sudah ada, belajar multimedia, tapi masih kosong, profil masih kosong, ini masih kosong. Sekarang kita mau mengisinya. Ketika kita masuk, tapi kayaknya tadi kalau kita lihat hasilnya standar begini aja ya, mau rubah cara merubahnya gimana? Kita bisa yang gampang itu kita tinggal pilih them. Ini yang gampang. Yang sulitnya ada nggak? Banyak. Jadi yang gampang kita misalnya mau pilih yang mana di sini. Misalnya kita pilih di sini ada light, ya kita pilih misalnya ini. Oke, kita bisa preview, kalau mau lihat hasilnya kita langsung apply saja. Biar mudah. Dia sudah apply, kita akan lihat nanti hasilnya seperti apa. Kita masuk ke alamat ini, https://multimedia-stte.blogspot.com. Kita refresh, kita enter. Sudah berubah, demnya berubah, tulisan berubah. Kita tinggal nanti
masuk. Sekarang kita bisa kita bisa setting di situ. Untuk layout juga membantu Bapak Ibu teman-teman untuk mengatur. Di sini kan ada set bar top, ada set bar bottom yang di bawahnya. Ini ada yang di bagian atasnya. Mau kita kasih apapun kita tinggal setting. Ya, kita setting ini yang bagian bawah. Kita bisa setting misalnya di sini set bar yang bottom yang bawah ya, berarti sebelah kiri yang di bawah. Jadi nanti akan kita pencet, nanti akan muncul. Kita coba kita add gadget. Apa saja yang bisa ditambahkan di sini, bisa tambahkan AdSense, bisa fitur post, terserah nanti. Ini sudah ada ya, already edit sini. Ada block search kalau kita mau tambahin, mau mencari block search, jadi kolom search kita tambahin saja kalau kita mau tambahkan. Dia nanti akan muncul. Di sini tinggal find. Misalnya kita kasih namanya find. Kita save. Nanti kita lihat hasilnya dulu, kita save dulu supaya dia tersimpan, baru kita masuk, kita refresh. Nih ada di sini find, tinggal kita mau find atau seperti apa. Nah ini ada di sini ya. Lalu kita misalnya mau tambahkan apa lagi? Misalnya di sini kita mau tambahkan profile, tadi sudah ada di atasnya, atau tambahin lagi juga bisa. Block archive ini kalau yang sudah lewat, sudah lama, dia bisa disimpan, kita juga bisa tambahin. Dia nanti akan muncul juga block archive di situ. Jadi yang sudah lewat-lewat, yang sudah lama bisa mudah. Di sini seperti nanti contohnya gini. Data hasil post bulan Mei 2006, April 2006 apa, nanti akan muncul dia langsung dikelompokkan di archive di situ. Misalnya di sini data archive. Data block misalnya ya. Gitu. Kita langsung save. Ini dia pasti akan ada data block di situ. Kita wah ini filenya kok di bawah ya, data block di atas ya, kita bisa pindahin. Caranya kita klik kiri pakai mouse, file ini kita tahan sampai gambarnya seperti itu, gambar plus, kita seret ke atas, kita sampai sini kita lepas, dia akan berubah. Kita save, lalu kita masuk lagi ke halamannya, kita refresh di sini. Kita bisa lihat perubahannya nanti. Ini ada find, report abuse masih belum berubah, kita mesti belum diposting. Nah, ini ada report abuse dari yang paling bawah. Ini label juga karena kita belum posting. Block archive kan belum muncul karena kita belum posting. Find, ini data block. Kalau mau kita add lagi, nanti itu akan muncul semuanya setelah kita posting. Ada page header, ada follower, nah, display a list user tuh yang memfollow blog kita. Misal siapa saja yang memfollow blog kita, bisa kita add, kita tambahin. Kita mau kasih gambar, bisa. Mau kasih label, bisa. Macam-macam. Ada link list di sini. Kita mau list kemana, kita mau link kemana, dia akan muncul. Yang kita koleksi. Kita misalnya kita add di sini. Link listnya di sini misalnya silahkan kunjungi. Number of item di sini. Kalau dia langsung mau di short atau enggak, kalau enggak usah di short ya udah kita klik set name-nya misalnya STT Ekumene. Kita bisa klik, bisa taruh di sini misalnya www.stt.ekumene.ac.id. Kita add, kita bisa tambahin lagi misalnya, mau tambahin lagi di sini setnya apa lagi, misalnya Buyung Costa, misalnya Buyung Costa Putra. Kita langsung klik di sini, kita klik saja www.buyungcostaputra.com, add, dia akan muncul sini. Selesai, kita save. Setelah kita save, dia ada di sini, silakan kunjungi. Kayaknya kok di atas banget ya, kita bisa geser, ada di bawah misalnya di atas label. Kita save, sudah selesai. Berarti dia sudah ada. Kita bisa lihat nanti di sini ketika kita refresh, ini akan ada tuh. Silakan kunjungi. Jadi bisa kita klik di sini. Ini juga kita bisa klik. Kita klik seperti ini. Saya klik maka dia akan muncul ke blogspotnya Buyung Costa Putra. Dia akan muncul ke sana. Dia akan berpindah ke sana. Inilah tujuannya kita memberikan link ini supaya mempermudah orang mengunjungi web-web yang kita ingin untuk mereka kunjungi.
Lalu sekarang bagaimana supaya ini terisi, supaya ada isinya? Kita bisa langsung ke blogspotnya, ke blogger, layout, kita klik di sini ada new post. New post di sini Bapak Ibu teman-teman bisa, misalnya sekarang kita di sini atas ini title, kita mau judulnya apa? Judulnya tutorial belajar membuat blogspot misalnya ya. Terus di sini kita bisa klik nih gambar apa, pulpen mau dalam bentuk HTML. Kalau HTML pasti agak ribet seperti ini, atau kita compose view. Nah ini kalau ini untuk undo, ini redo, ini juga kita fontnya mau seperti apa, Arial, Times New Roman, Vedana, terserah. Nah ini untuk semua jenis tulisannya mau yang besar, kecil, tinggal pilih. Jenis paragrafnya mau seperti apa, blog, dan ini semua sama seperti ketika kita menggunakan Word ya. Kita misalnya sini sudah judul, sudah tutorial belajar membuat blogspot. Jadi kita kasih keterangan di sini misalnya blog ini dikhususkan untuk proses belajar membuat blogspot secara gratisan. Setelah selesai, misalnya kita mau kasih foto, bisa. Tinggal klik di sini ada insert image, kita klik insert image, maka kita klik foto, tinggal dia memilih foto yang ada di kita punya, ada apa nggak di album kita, di Google Foto nggak ada. Coba kita lihat di album, apa yang ada foto di album. Wah ternyata foto di album ini lain, kita batalin. Misalnya kita mau insert foto, kita klik insert image, kita fotonya misalnya ada dari komputer, kita upload from computer, kita choose file, nanti kita pilih misalnya apa, oh ini fotonya ya, kita masukin choose for upload, kita tunggu dia mengupload, masih berjalan sampai nanti dia selesai mengupload, baru kita select, kita pilih. Sekarang sedang berjalan, sebentar lagi selesai. Sudah selesai, kita select, langsung di sini. Tinggal pilih mau di kiri, di kanan, di tengah. Ya, atur masing-masing. Mau small, medium, large. Kalau large kita gedein. Dia akan gede. Setelah selesai, kita bisa preview dulu, kita bisa lihat hasilnya. Kalau sudah cocok, kita lanjutkan. Kalau belum, kita back, kita mundur. Ketika kita preview seperti ini, hasilnya akan seperti ini. Ini kalau tampilan dari komputer. Ini kalau tampilan di iPad atau tablet. Ini kalau tampilan di dalam bentuk gadget, handphone. Seperti ini. Kalau sudah oke, kita bisa kembali ke tadi, kita lalu publish. Maka dia publish, dia langsung minta di sini, this will publish this post to your blog, confirm, oke. Kita tunggu, selesai. Maka kita bisa lihat dari yang tadi kita punya, kita bisa refresh di sini. Kita tunggu hasilnya. Ini hasilnya, kita lihat. Inilah hasilnya seperti ini. Terus kalau kita mau membuat blog yang ada tambahan videonya, apakah bisa? Kita balik lagi, kita klik new post,
kita bisa bikin judulnya misalnya bencana terus terjadi. Kita bisa kasih keterangan bencana terus berdatangan tanpa bisa dihindari. Bagaimana kita menghadapinya? Silahkan tonton video berikut ini. Kita langsung insert video di sini. Kita klik insert video. Kita pilih YouTube. Karena sudah ada di YouTube, jadi lebih mudah. Kita kalau belum ada kita upload, kalau sudah ada kita search di sini. Misalnya cari video saya punya. Saya carinya begini, Buyung Kosa Putra plus bencana terus terjadi. Kita search. Nah, ini sudah ada, bencana terus terjadi, siapkan dirimu. Kita klik, kita select. Ini sudah ada, tinggal nanti besarnya mau seperti apa, tinggal diatur, tinggal di setting saja sesukanya. Setelah selesai, tadi kalau kita mau kurang pasti kita bisa preview. Label kita bisa buat di sini labelnya, misalnya di sini label kita kasih nama misalnya labelnya video. Nah, ini sudah oke, kita publish. Tanya publish post confirm, dia akan kembali. Wah, yang tadi lupa nih, kita belum buat yang tutorial belajar membuat blogspot, kita belum buat labelnya. Bagaimana caranya? Ya, kita edit saja. Kita klik sini, kita sudah terbuka, kita masuk ke label, kita klik di sini tutorial. Setelah selesai, kita klik update. Dia sudah terupdate, kita bisa back kembali. Kita mau lihat hasilnya, kita tinggal view blog, maka dia akan muncul hasilnya seperti ini dia. Ini video yang tadi. Nah, ini tinggal bisa ditonton di sini. Ini judulnya. Ya, ini bisa kalau ada orang mau kasih komen di sini, dia akan muncul komen-komennya setelah dia langsung kasih komen. Semua sudah ada, sudah terjadi. Terus dari set barnya tadi, di sini kita bisa back, kita lihat ke depan, kita lihat sini ada titik 3, kita klik set barnya ini. Nah, ini dia, sudah ada semuanya. Kita bisa lihat, ini dia yang tadi semuanya di sini. Label juga sudah muncul, tinggal nanti dia mengenerate sendiri. Kalau sudah, inilah cara singkat bagaimana kita mengedit. Kalau mau lihat lagi settingan juga kita bisa masuk ke setting. Kita bisa lihat di sini title-nya tadi belajar multimedia, deskripsinya kita bisa isi misalnya blog ini dikhususkan untuk proses belajar mengajar membuat blogspot. Ya, save. Yang lainnya Bapak Ibu teman-teman bisa setting sendiri, bahasanya segala macam, adalah kontennya. Kalau kontennya tidak buat khusus dewasa ya tidak perlu. Nih, addressnya tadi multimedia-stte.blogspot.com. Kalau misalnya ada domain yang tersendiri, kita mau pakai .com, nanti tinggal di setting di sini. Kita tinggal atur. Ini HTTPS redirectnya diaktifkan. Kenapa? Karena ini yang secure-nya, yang amannya gitu ya, ada security-nya. Jadi kita sudah save di sini semuanya, hasilnya kita setelah selesai kita bisa log out, sign out, selesai. Jadi sudah terjadi di sini tadi webnya yang singkat yang terjadi ini dia dalam prosesnya. Jadi tadi itu proses membuat blogspot, dari kita setting URL-nya, kita membuat judulnya, kita setting theme-nya. Kalau kita mau setting layout, tambah-tambahin, dan bahkan kita melakukan post dalam bentuk tulisan,
dan dalam bentuk video. Jadi Bapak Ibu teman-teman bisa terus mengembangkan dari tutorial singkat ini, dan nantikan video-video berikutnya saya akan membuat tutorial-tutorial di dalam sesi yang lainnya bagaimana nanti menambah kreativitas di dalam blogspot kita. Jangan lupa silakan tekan tombol subscribe dan tekan gambar loncengnya. Silakan share video ini ke teman-teman kita supaya mereka pun diberkati. Terima kasih.